Ada yang bilang ini jobnya tata ruang itu menjadi tata uang. Oh, ini hilang ya. Karena yang punya uang bisa merubah gitu kan. Itu zaman dulu, mudah-mudahan ke depan kita nggak lagi. Paling tidak ya, yang Bapak bilang tadi mungkin dengan perjuangan Bapak bisa mengatur ini semua dan bisa memahami dan dengan kesadaran mereka masing-masing kan gitu. Iya. Saya kira untuk kota sekompleks Jakarta ya, dengan sekali lagi Jabodetabek itu sayangnya memang kita dari sisi tata ruang itu kita masih terpusat konsentrasi kegiatan di tengah kota. Iya. Orangnya karena saking mahalnya di tengah kota, hidupnya di pinggiran kota. Iya. Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi kan gitu. Setiap pagi kita rame-rame masuk ke tengah kota, cari uang, sekolah dan sebagainya. Sore nanti pulang bareng-bareng keluar. Gitu. Begitu hujan, bingung semua. Gitu. Jadi memang pola ini sebetulnya lama-lama harus dipecah ya. Dengan adanya kota-kota satelit, sehingga sekali lagi kegiatan itu bisa lebih terdistribusi. Terpecah. Kalau kegiatan terpecah, otomatis juga nanti trafiknya juga akan terpecah. Nah, tetapi dalam kondisi sekarang memang yang kita harus lakukan, dan ini sedang kita lakukan, bukan akan lagi, sedang memperbaiki kereta api komuter. Jadi kereta api itu merupakan salah satu yang punya daya cukup besar untuk mengalirkan penumpang dalam waktu yang lebih singkat, lebih cepat ya. Jadi kereta api komuter dari Bogor, dari Depok, dari Tangerang, dari Bekasi, dari Serpong itu harus diberdayakan, ditingkatkan untuk masuk ke dalam kota tadi. Nah, di dalam kota apa yang harus kita lakukan? Kan dalam kota semua orangnya tumpah nih, kan? Gitu, tumpah ruang. Nah, kita harus punya sistem transportasi. Salah satunya busway. Busway harus kita benahi sehingga nggak numpuk seperti sekarang. Layanannya lebih friendly, buat ibu-ibu, wanita juga lebih enak, gitu ya, lebih nyaman dan aman. Dan juga sebetulnya yang sedang digagas oleh Pak Jokowi adalah memperbaiki angkutan kota yang lain. Karena busway sendiri pun juga tidak bisa menyelesaikan persoalan. Orang kadang-kadang kan dari satu tempat ke tempat lain butuh 2 kali misalnya ganti, dan itu dilakukan dengan metro mini, dengan angkot dan lain, ini juga harus ditata ulang. Jadi memang program besar dari Gubernur baru di Jakarta ini adalah menata ulang transportasinya gitu. Dan kami sebenarnya support, kami di Kementerian Perhubungan akan support itu sebuah sinergi ya Pak ya? Harus sinergi. Harus. Ya. Jadi nggak bisa Jakarta ini sendirian, Jakarta nggak bisa sendirian untuk menyelesaikan problem transportasi tanpa Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi juga dukung. Daerah penyangga itu ya. Betul, dan itu sebabnya Pak Jokowi juga ke Gubernur Banten, ke Gubernur Jawa Barat harus. Nah, kami tentu dari sisi pemerintah pusat akan juga membantu koordinasi antar provinsi, karena antar provinsi itu memang ranahnya atau tanggung jawab pusat untuk memfasilitasi. Andai kata ini sudah terbenahi, alangkah. Jadi investor asing juga nggak mikir lagi Pak, ya nggak bingung ya ngelihat. Betul. Dan sebetulnya salah satu yang kita ingin kebut juga adalah bandara ya. Bandara. Banyak sekali komplain kepada kami kondisi bandaranya yang sudah out of date, ketinggalan zaman. Nah, ini memang sedang kita bangun, terminal sedang kita bersolek, antar terminal nanti akan ada alat angkutnya. Kemudian juga tahun ini dan tahun depan kita bangun, sekarang sedang membangun kereta api bandara. Jadi orang kalau turun dari bandara atau ke bandara tidak perlu naik mobil, bisa dengan kereta api, nanti turunnya bisa di Manggarai atau di Sudirman. Di tengah kota. Di tengah kota langsung gitu ya. Jadi sekali lagi itu akan mengurangi demand ataupun kebutuhan orang yang harus selalu naik mobil ataupun menggunakan jalan raya untuk ke bandara. Juga green juga kan Pak? Go green juga kan? Go green harus gitu. Ke depan harus go green, harus lebih subsidi untuk BBM juga kita turunkan dengan konsumsi yang lebih turun. Dan terutama kalau kita tidak memenuhi jalan kita itu mungkin probabilitas orang untuk kecelakaan juga akan turun. Iya. Kemudian juga mungkin ada alternatif untuk paling tidak tuh yang bermotor ya, kendaraan bermotor itu kan sekarang ini yang memang mengerikan sekali sih Pak. Jadi yang apalagi yang kalau kita pas setiap tahunnya sekali dengan tradisi mudik, dan itu kan ada banyak mereka yang pulang kampung naik motor dan beberapa jiwa yang hilang gitu gitu ya. Mungkin kalau kereta api memang bisa sangat lebih aman, nyaman, selamat dan juga terjangkau. Nah, soal motor ini memang ini luar biasa kita ya. Yang unik sekali adalah para ahli dari luar negeri di bidang transportasi nggak punya resep, karena mereka nggak ngalamin.
Coba di mana di dunia ini yang motornya sebanyak kita di Indonesia? Nggak ada kan? Motor 1-2 itu San di India, Francisco, di India nggak? yang hampir sama dengan kita itu adalah satu Taiwan, Taiwan, kemudian Vietnam, dan untuk yang derajatnya lebih kecil India. Tapi Vietnam dan Taiwan itu hampir sama dengan kita dari sisi itu. Bayangkan di Jakarta ini kan setiap hari ada 1.200 motor baru masuk untuk mempunyai STNK di kantor Samsat kita ya. Dan setiap hari juga 300 kendaraan roda 4 baru. Setiap hari, bayangkan. Itu nggak bisa dibayangkan oleh teman-teman saya para ahli transportasi dari barat sana. Bikin model gimana modelnya ya gitu ya. Mereka modelnya yang ada itu tidak merefleksikan tentang motor tadi. Mungkin kembali ke undang-undang. Saya kira begini, ini merupakan refleksi lagi bagaimana kita sedang naik untuk menuju ke ekonomi yang lebih maju ya. Kalau saya lihat negara-negara maju itu pada akhirnya dengan sendirinya dengan kemajuan daya beli dan income masyarakat, mereka lebih melihat bahwa lebih sadar bahwa ini adalah angkutan yang sebetulnya berbahaya untuk motor ini ya. Tidak convenient kalau hujan gini kan kehujanan ya, kepanasan dan sebagainya. Dan kemudian nanti kalau pemerintah sudah menyediakan kereta api atau angkutan umum massal, apakah itu subway atau apakah itu nanti tram dan sebagainya, dengan sendirinya mereka akan meninggalkan itu. Atau paling tidak mereka akan menggunakan itu hanya untuk ke stasiun, diparkir di stasiun, kemudian mereka nanti jalan ke tengah kota dengan angkutan umum massal, ya. Kemudian nanti mereka sore balik. Syukur-syukur di stasiunnya nanti ada warungnya, ada toserbannya gitu kan, ada supermarket sehingga mereka bisa beli kebutuhan untuk makan segala macam, pulang ibu-ibu kan pulang nanti. Nah, itu yang kita harapkan di kemudian hari.